Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dari Kabupaten Pasangkayu Angkatan 11. Kali ini kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademis. Dalam kegiatan ini kami terdiri dari 3 orang, saya sebagai observer, coach, dan juga coaching. Sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ayu Made Srianti dari SDN 01 Pasangkayu dan juga rekan saya Akbar SPD dari SDN 1 Pasangkayu. dan saya Ibu Wati M SPD dari SMP Negeri 1 Pedoman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Bu Wati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai coaching, sebagai awal akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu Ayu. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Ya, baik Bu Ayu. Pertama kita akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian pada hari ini ya. Terus coaching pada hari ini, coach dengan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Yang sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan dan proses kreatif. Pertama pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu Ayu adalah 1. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu tentang kompetensi coaching Bu ya, seperti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya baik, yang kedua Ibu Ayu, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu Ayu kembangkan di observasi? Yang akan saya kembangkan dari 3 kompetensi tadi itu Bu ya, yaitu yang ingin saya kembangkan di sini mendengarkan aktif. Karena dengan saya mendengarkan aktif, saya dapat present atau kehadiran penuh. Begitu juga dengan mendengarkan aktif, saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya baik. Baik Ibu Ayu, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Indikator yang bagaimana Ibu Ayu ingin pada coaching pada hari ini? Indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan melalui coaching hari ini Bu, saya ingin melihat apakah coaching saya nantinya sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang coaching hadapi, dan apakah coaching nanti mempunyai rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan untuk mengatasi masalahnya, seperti itu. Ya baik, demikian dulu ya Bu Ayu pra-observasinya kali ini. Silahkan melakukan coaching terhadap coach. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya sama-sama Ibu Ayu. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak, saya baik. Saya dengar Pak Akbar ingin berjumpa dengan saya ya kemarin. Apa ada hal yang ingin Bapak Akbar ceritakan ke saya? Tapi kita tidak bisa lama-lama ya Pak Akbar ya. Mungkin cuma 15 menit sampai 20 menit begitu. Ya Pak ya, kita bincang-bincang saat ini. Bisa kan Pak? Oh bisa. Memang kemarin saya mencari Bu Ayu. Mungkin inilah tepat waktunya hari ini kita bertemu di tempat ini. Ya, kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak ceritakan ke saya? Begini Bu Ayu,
saya mempunyai permasalahan di dalam kelas saat saya mengajar. Saya mempunyai beberapa siswa yang belum lancar membaca. Saya khawatir siswa-siswi saya akan semakin tertinggal dengan teman sebayanya dan kesulitan mengikuti pelajaran yang lain. Selain itu, kurangnya kemampuan membaca juga membatasi akses mereka terhadap informasi. Seperti itu ya Pak ya. Dari cerita Bapak saya garis bawahi di sini Pak ya, bahwa Bapak itu ternyata memiliki masalah siswa yang terlambat dalam membaca, siswa yang belum lancar membaca itu Pak ya. Dan Bapak juga jadi khawatir di sini kalau siswanya Bapak itu yang belum lancar membaca akan terlambat dalam memahami pengetahuan, lambat mendapatkan informasi. Seperti itu Pak ya. Iya, betul sekali Bu Ayu. Masih ada siswa saya yang belum lancar membaca. Seperti itu Pak ya. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak capai gitu Pak? Yang ingin saya capai yaitu siswa-siswi saya yang di kelas 5 ini bisa membaca dengan lancar dan ada kepercayaan diri di dalam dirinya untuk dimunculkan. Oh ya, yang ingin Bapak capai tadi, siswa-siswi Bapak itu lancar membaca dan mempunyai rasa percaya diri begitu Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan ke depannya? Yang ingin saya capai atau perubahan yang ingin saya inginkan kepada siswa saya ini agar dia bisa membaca dengan lancar, kemudian siswa saya ini bisa mengakses terhadap informasi-informasi penting, baik itu melalui media sosial ataupun digital, yang artinya di sini kalau dia sudah lancar membaca. Nah, seperti yang Bapak ceritakan tadi bahwa Bapak menginginkan siswa yang bisa membaca dengan lancar, bisa mengakses informasi baik melalui media sosial ataupun media-media lainnya. Itu merupakan langkah yang sangat ideal ya Pak ya. Nah, jika saya memberikan level keberhasilan yang Bapak capai saat ini, misalnya saya memberikan level 1 sampai 10, di kelas Bapak saat ini sudah berada pada level berapa? Pak? Kalau di kelas saya itu melihat kondisi tersebut masih banyak siswa yang belum lancar membaca, saya berada di level 5 dalam hal yang membacanya tadi ini. Setelah Bapak melakukan coaching pada hari ini, level berapa yang ingin Bapak capai? Kalau bisa ya ada peningkatan dari level 5 itu menuju 7 atau 8. Karena kalau misal di angka 10 itu mungkin butuh proses yang lama. Jadi saya ingin ada gebrakan baru secepat ini sehingga angka 5 tadi itu bisa mencapai 7 atau 8. Untuk mencapai level tersebut, hal-hal apa atau metode-metode apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Dengan untuk mencapai level 7 dan 8 itu, seingat saya tahun lalu di kelas 5 ada metode ataupun cara yang saya lakukan terhadap siswa tersebut sehingga ada peningkatan. Yang pertama yang biasa saya lakukan itu di tahun kemarin, seingat saya itu menyiapkan buku bacaan yang menarik, kemudian membuat sudut baca di setiap sudut kelas, kemudian
membaca melalui digital, misalnya di media sosial atau buku digital. Ya, tadi Bapak mengatakan ada Bapak menerapkan, sudah pernah menerapkan ide-ide seperti menyiapkan buku, membuat buku baca, atau membaca melalui digital seperti itu. Kira-kira selain ide-ide tersebut, ada tidak strategi yang pernah Bapak lakukan sebelum ini yang dapat menarik minat murid sehingga murid itu bisa membaca dengan cepat lagi Pak, tanpa kita perintah dia sudah mempunyai minat seperti itu. Ada nggak ide-ide yang pernah Bapak sudah terapkan? Seingat saya waktu kelas 5 yang lalu, awal yang saya lakukan terhadap siswa itu mengidentifikasi mengidentifikasi siswa yang belum lancar membaca, kemudian mengelompokkan secara kecil siswa-siswa yang belum lancar membaca tersebut. Kemudian saya memberikan buku bacaan yang menarik kepada siswa. Biasa juga saya lakukan itu membaca 15 menit sebelum pembelajaran, ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang variatif sehingga minat baca siswa ini meningkat atau ada keinginan untuk membaca. Luar biasa sekali Pak Akbar, tindakan yang sudah pernah Pak Akbar lakukan, dan itu juga bisa menarik minat siswa seperti memberikan buku bacaan yang menarik seperti itu Pak ya. Iya. Baru memberikan kesempatan kepada siswa membaca 15 menit di awal pembelajaran. Itu ide yang sangat luar biasa Pak. Dari rencana kegiatan Bapak tersebut, kegiatan manakah yang segera Bapak dapat laksanakan? Kalau dalam jangka secepat ini, mungkin yang perlu saya lakukan saat ini yaitu mungkin yang simpel saja, mungkin menyediakan sudut baca di dalam kelas dengan memberikan buku-buku yang menarik kepada siswa, misalnya buku bergambar cerita, kemudian ikut di dalamnya membaca bersama dengan anak-anak. Luar biasa sekali ya Pak Akbar ya, kegiatan Bapak ini sangat menginspirasi juga buat saya. Dimana Bapak akan menyediakan sudut baca dan Bapak terjun langsung begitu menemani siswa-siswi Bapak untuk membaca sehingga siswa-siswi Bapak itu tertarik begitu ya. Nah, dalam kegiatan ini, agar dapat kegiatan Bapak ini terlaksana dengan baik, apakah Bapak membutuhkan bantuan dari pihak lain seperti itu Pak? Kalau mengenai bantuan, pasti saya membutuhkan bantuan, apalagi dukungan dari sekolah. Nah, itu sangat penting. Kemudian komunikasi dengan orang tua, kemudian yang bisa juga mungkin saya lakukan di sini memanfaatkan teknologi ataupun berkolaborasi dengan perpustakaan yang sering biasa lewat perpustakaan daerah yang biasa ada mobilnya, itu mungkin bisa bekerja sama di situ berkolaborasi. Oh, luar biasa sekali ya Bapak ya, kegiatan Bapak ini Bapak lakukan dengan cara kolaborasi. Di mana kita melakukan kegiatan dengan cara kolaborasi itu pasti hasilnya akan lebih maksimal begitu Pak ya. Di sini Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak akan berkolaborasi dengan pihak sekolah, dengan orang tua, bahkan dengan pihak perpustakaan keliling begitu Pak ya, yang ada di daerah Bapak ini. Kira-kira kegiatan itu kapan ya Bapak bisa mulai mengerjakannya atau melaksanakannya? Saya akan melakukannya secepat mungkin. Mungkin 2-3 hari ini saya dulu harus merancang jadwalnya, membuat sesuatunya itu mungkin 2-3 harinya itu akan saya laksanakan. Luar biasa sekali Pak Akbar, sangat menginspirasi sekali juga buat saya. Keputusan yang sangat bagus sekali Pak. Nah, dari percakapan kita kali ini,
apa yang Bapak bisa dapatkan? Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya atau apa yang saya alami di kelas ini. Hari ini saya mendapatkan solusi. Nah, bagaimana meningkatkan minat baca siswa saya sehingga dia bisa lancar membaca. Luar biasa sekali Pak Akbar, karena Bapak sudah ada gambaran solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang Bapak yang Bapak hadapi saat ini, seperti itu ya. Baiklah Pak Akbar, tidak terasa waktu kita sudah sampai ini di akhir perbincangan, karena waktu kita juga sudah mulai habis ini. Saya akan selalu menunggu kabar dari Pak Akbar setelah Bapak melakukan kegiatan yang Bapak rencanakan. Saya sudah tidak sabar ingin melakukan perbincangan lagi dengan Pak Akbar. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar, begitu Pak ya? Ya. Nah, baiklah Pak Akbar, perbincangan kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti jika Pak Akbar ingin berbincang kembali dengan saya, dengan sungkan-sungkan Bapak langsung saja hubungi saya Pak ya. Iya, makasih Bu Ayu atas waktu dan kesempatannya untuk mau mendengarkan curhatan saya ini, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya berterima kasih Bu Ayu karena menyempatkan waktunya kepada saya. Iya, baiklah Pak Akbar, saya juga berterima kasih kepada Pak Akbar. Perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini ya Pak Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu Ayu, kita lanjut. Apa saja sudah dapat Ibu Ayu dapatkan pada saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Puji syukur Bu, saya sudah dapat melakukan proses coaching dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum saya melakukan coaching, dan juga saya mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching saya, dan juga saya sudah menanyakan tindakan apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Dan juga saya dapat melahirkan rasa tanggung jawab terhadap coaching saya dalam melakukan tindakannya tersebut. Seperti itu. Oh ya, satu lagi ya Bu Ayu, boleh. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan Ibu Ayu melakukan coaching alumni? Kompetensi ke depan yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Seperti itu, Bu. Oh ya, mungkin itu saja ya Bu Ayu. Lain waktu kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.